Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil halqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala: wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammad wa sahih ajsadana wa nawwir absarana wa saddid alsinatana bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadratil mukarramin, para habaib, para asatidzah, wabil khusus yang sama kita hormati dan selalu kita doakan guru kita, panutan kita, Fadilatul Mukarram Ad-Doktor Sayyid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih wa katsarallahu ta'ala bi amsalih. Begitu juga keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita guru kita yang selalu setia menemani kita, Akhina al-Fadil Al-Ustadz Kiai Haji Alwi, Al-Ustadz Kiai Haji Adi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahi kehidupannya dan dimudahkan di dalam dakwah dan perjuangannya. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita Ustadz Kiai Haji Rashid Sya'bani dan seluruh pengurus Masjid Jami Al-Islah, Ayahanda Diding, dan juga yang lainnya, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali hadir di dalam baitun min buyutillah, di dalam raudhah min riyadil jannah. Tidak lain dan tidak bukan kita hadir di tempat ini semata-mata kita mengharapkan rahmat, ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas daripada kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu Lil Imam Ali karramallahu wajhah, yang sudah sampai kepada pembahasan man akalal halal safadinuhu. Kemudian kita lanjutkan malam ini, yaitu ada wasiat yang Nabi alaihi salatu wasallam sampaikan kepada menantunya dan juga sepupunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Ali, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu malan haramah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ghadiballahu ala ahadin, apabila Allah murka kepada seseorang, ya. Lalu apa yang dilakukan? Razaqahu malan haraman, Allah akan berikan kepada orang tersebut harta yang haram. Ya, jadi salah satu di antara bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala ya, kepada hambanya, itu seorang hamba diberikan rezeki yang haram. Ya, jadi kalau seandainya kita introspeksi diri kita, ya, ternyata ada penghasilan kita, ada sesuatu yang kita dapatkan melalui jalan yang haram, nah, kita mesti apa tuh? Mesti banyak istighfar tuh, khawatir ya, apa yang datang kepada kita dari jalur yang haram, ternyata itu bentuk murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kata Nabi, fa idza ishtadda ghadabahu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yusahhihuhu. Dan kalau seandainya kemurkaan itu semakin bertambah atas orang tersebut, maka Allah akan wakilkan, akan Allah utus untuk orang tersebut syaitan yang diberikan tugas untuk mendoakan orang tersebut, ya, dan membenarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini yang dikhawatirkan nih.
Ya. Jadi kalau Allah bertambah murkanya kepada orang tersebut, Allah utus syaitan yang tujuannya syaitan itu untuk apa? Untuk doain orang tersebut ya, dalam artian untuk terus mengajak orang tersebut ke dalam kesesatan. Ini yang dikhawatirkan. Dan bahkan setan itu diutus untuk memberikan atau menyatakan kebenaran terhadap perbuatan orang tersebut ya, sehingga orang tersebut ya, yang melakukan sesuatu dan menghasilkan barang yang haram, dia nggak merasa tuh kalau dirinya itu salah. Dia nggak merasa bahwa dirinya itu telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terus kalau bahasa orang Betawi bilang ya, dialemin ya, dipoyokin sama syaitan. Sehingga dia nggak berasa dan terus melakukan hal-hal yang haram dan terus mencari barang yang haram ya, padahal semuanya itu ternyata bentuk murkanya Allah yang sudah terlalu kepada orang tersebut. Nggak sampai di situ kata Nabi. Kemudian wa yushghiluhu bid-dunya 'anid din. Dan juga setan diberikan tugas untuk menyibukkan orang tersebut dengan dunianya daripada urusan agamanya. Sehingga dengan tugasnya setan menyibukkan orang tersebut dengan dunianya daripada urusan agamanya, nah orang itu nggak mau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia nggak mau untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dia nggak mau untuk apa? Untuk duduk di majlis ilmu semacam ini. Kenapa? Karena selalu disibukkan oleh syaitan dengan dunianya ya, padahal dunia ini nih ya, bukannya tempat kita menetap selama-lamanya ya, sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Kita diingatkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam satu qasidahnya, kata beliau, dunia ini bukanlah tempat di mana kita menetap selama-lamanya ya, tapi apa dunia itu? Wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Dunia itu bagaikan sebuah jalan, sebuah jembatan yang mengantarkan kita menuju al-watan, yaitu negeri akhirat. Cepat atau lambat, siap atau enggak siap, suka atau enggak suka, kita pasti akan meninggalkan dunia ya. Orang kalau udah disibukkan dengan urusan dunia, dipalingkan daripada urusan agama, itu orang hidupnya dalam keadaan lacur ya. Artinya lacur, kalau orang Betawi bilang hidupnya sang sumbelan ya, nggak ada keberkahannya dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, itu hidupnya nggak penuh dengan keberkahan ya. Kemudian wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Udah didoain sama setan, dibenerin sama setan, disibukkan dengan dunia daripada urusan agama, dimudahkan buat dia urusan dunianya. Nah, makanya kadang-kadang kita suka ngiri sama orang ya. Ya. Perasaan kita, itu orang tuh nggak sholat, itu orang nggak ngaji, kok duitnya ada aja ya. Sementara kita yang sholat, yang ngaji, kayaknya untuk nyari duit susah banget. Betul apa betul? Suka nggak ada pikiran kayak begitu? Hati-hati tuh ya. Jangan-jangan dia itu yang nggak sholat, yang nggak ngaji, kemudian dapat urusan dunianya gampang, dapat duitnya gampang. Ternyata itu memang apa? Memang cara Allah di dalam menyatakan kesangat murkaannya kepada orang tersebut. Itu yang kita khawatirkan tuh ya. Jadi jangan ngiri dulu kalau ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Lihat ya. Nah, beda halnya kalau seandainya ada orang yang kita lihat ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ta'limnya rajin, dan lain sebagainya rajin, kemudian Allah berikan dia hartanya gampang, dunianya diberikan dengan mudah. Nah, yang begitu boleh kita iriin tuh ya, karena itu adalah bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada dia ya. Kemudian wa yaqulu, dan setan itu mengatakan kepada orang tersebut, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Nah, jadi dibuat orang tersebut tuh ya udah deh, kalau bahasa orang Betawi bilang, udah terusin aja
cari barang yang haram nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun kok, Allah Maha Penyayang kok. Terus dialemin tuh, ya, sehingga akhirnya dia tertipu tuh. Dengan apa? Dengan kerjaan setan terhadap dirinya, yang ternyata itu merupakan bentuk murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut. Itu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya Aliyu, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinahu. Kata Nabi, wahai Ali, tidaklah seseorang itu dia melakukan perjalanan, kemudian dalam perjalanan itu dia mencari barang yang haram, dan dia melakukan itu dalam keadaan masyian, jalan kaki, ya, keluar dari rumahnya jalan kaki nih. Yang dia lakukan cari barang yang haram, cari sesuatu yang haram. Kata Nabi, illa kana syaitanu qarinahu, melainkan dalam perjalanannya itu setan menjadi temannya dia tuh. Ya, sehingga ketika dia jalan mencari barang yang haram, karena didampingi sama setan, jadi urusan ini gampang aja tuh, mudah aja tuh. Ya, keluar dari rumahnya cari barang yang haram. Misalnya dia pengen minum khamar, ya, dia nggak tahu tempat yang jual khamar di mana. Karena ditemenin sama setan, setan arahin tuh. Ketemu deh temen yang memang tukang minum khamar, diarahin itu. Lo mau tahu nggak yang dagang khamar di sebelah mana? Tuh di sebelah sono tuh, lo jalan aja, murah harganya lagi. Oh, akhirnya apa? Akhirnya kepancing tuh dia. Sehingga akhirnya dia jalan menuju tempat tersebut dan dia beli. Ya, ini salah satu contohnya aja tuh. Ya, karena setan yang dampingin dia, yang arahin dia. Ya. Kemudian wala rakiban illa kana radifahu. Begitu juga kalau seandainya dia keluar dari rumahnya untuk mencari sesuatu yang haram, dan dia lakukan hal itu dengan berkendara, apakah itu dengan sepedanya, dengan motornya, dengan mobilnya, melainkan di saat dia berkendara, setan itu ngebonceng sama dia, ya, ngebonceng. Nah, makanya kalau mau jalan ke tempat-tempat yang baik, kalau bisa ajak teman kita. Jadi kalau kita bawa motor nggak sendirian, ada teman kita yang kita boncengin. Ya, kalau sendirian takutnya ada setan yang nemenin kita. Ya, jadi setan tuh yang nemenin. Kemudian wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Dan tidaklah seseorang mengumpulkan harta yang haram kecuali setan ikut makan. Ya, jadi kalau ada barang yang haram tuh yang kita peroleh, yang kita dapatkan, ya, ternyata di dalam barang yang haram itu ada setan yang juga ikut nikmatin. Ya, makanya orang ketika mendapatkan sesuatu yang haram, dia nggak akan pernah merasa puas. Kenapa? Karena yang dia dapatkan itu dia bagi dua dengan setan. Secara nggak sadar dan dia nggak tahu, ternyata itu yang dia dapatkan itu dibagi dua oleh setan. Sehingga apa? Terus termotivasi dia untuk melakukan yang haram, mencari yang haram. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitanu fi waladih. Nah, ini buat orang yang udah berumah tangga nih, ya, hati-hati. Ya, kata Nabi, tidaklah seseorang dia lupa di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala indal jima', ketika bergaul dengan istrinya. Apa yang terjadi kalau seandainya dia lupa? Illa syarakahu syaitan fi waladih, melainkan setan tuh ikut apa? Ikut bersekutu di dalam proses anaknya nanti. Ya, makanya kalau kemudian ada anak yang bandelnya bukan main, ya, nggak bisa dibilangin, boleh jadi dulu di saat orang tuanya lagi berhubungan nggak baca bismillah, ya, main langsung nubruk aja udah kayak kucing tuh, Pak. Ya. Yang bagus bagaimana? Yang bagus kan ada aturan-aturannya tuh, ya. Ya, kalau dia mau berhubungan bagaimana? Ya dia baca, setidaknya dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sekurang-kurangnya. Dia minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau setan udah ikut masuk bercampur, ya, di dalam hal tersebut, itu akan berimbas kepada anaknya. Ya. Nah, karena anak ini nanti kan jadi pertanggungjawaban kita. Kita dikasih anak, kemudian kalau kemudian anak kita ya susah untuk diajak berbuat baiknya, susah untuk dididik melakukan perbuatan baik, ya itu bukan
jangan kita langsung salahin anak kita dulu, lihat kitanya bagaimana ya. Terus kalau udah begitu masih bisa nggak usah dirapiin? Bisa ya, masih bisa dirapiin. Nah, cuman kalau untuk yang kedepannya lagi nanti jangan sampai begitu lagi ya. Biasanya yang begini nih pengantin baru nih, ada di sini pengantin baru nggak? Apa pengantin lama semuanya? Pengantin lama semuanya ya. Kalau pengantin baru tuh mesti kudu hati-hati tuh ya. Ya, namanya pengantin baru, ngeliat sesuatu yang baru udah nggak sanggup, dia nggak kuat, bawaannya udah nggak sabaran aja deh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wadzalika qaulu ta'ala, dan yang demikian itu Allah ingatin dalam Al-Qur'an tuh. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Ya. Nah, itu ada di dalam surah Al-Isra. Yang artinya setan diperintahkan ikut campur tuh kepada mereka, baik dalam hartanya, baik dalam anak-anaknya, dan kasih janji kepada mereka ya. Gara-gara urusan apa? Urusan dia nggak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan hubungan intim dengan istrinya ya. Makanya sebelum nikah tuh yang bagus kita belajar dulu tentang ilmu pernikahan ya, terkait dengan masalah arkanun nikah, syurutun nikah, kemudian yang terkait dengan talak ya, terkait dengan zihar, terkait dengan khulu dan lain sebagainya. Itu pelajari dulu. Nah, begitu juga nanti kalau itu udah bisa kita pahamin, walaupun nggak kecala dalam, paling nggak kulitnya kita pahamin, baru kita pelajarin urusan-urusan yang kaitannya dengan masalah berhubungan ya. Ada cara-caranya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, supaya apa? Supaya nanti dari hasil yang kita lakukan itu bisa mendapatkan keturunan yang bagus ya. Dan juga sering-sering doain anak ya, yang udah punya anak doain. Apa doanya? Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa min ahlil Qur'an wa min ahlil khair wa la taj'alna wa la iyyahum minadh dhair. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min fitnatid dunya wa min adzabid dunya wa min fitnatid dunya wa min bala'id dunya wa adzabil akhirah. Itu diantara doa-doanya. Bacain juga di kepalanya itu. Kalau yang masih kecil lagi tidur, pegang balanya bacain, ya Fattah ya Alim iftah alaih fathan aliman wa rizqan wasi'an. Kalau tuh anak laki doain wa zaujatan sholihah, ya Fattah ya Alim, wahai Allah yang maha memberikan pembuka, yang maha alim, yang maha mengetahui, iftah alaih, berikan futuh kepada anak saya nih, si fulan namanya misalnya ya, iftah alaih fathan aliman, pembuka yang alim. Terus kemudian wa zaujatan sholihah, kasih juga buat dia nanti istrinya yang soleh, yang solihah ya. Dan doa-doa yang lainnya yang banyak, kalau bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang lain, itu ada doa-doanya buat anak-anak kita. Bacain kepalanya, uidzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin hammah wa min kulli ainin lammah. Itu diantaranya. Bacain juga dadanya, pegang alam nasyrah ya, laka sodrok. Itu termasuk diantaranya doa-doa tuh. Jadi kalau kita pulang ntar ke rumah nih, kita lihat anak kita lagi tidur nih, kan tidurnya macam-macam ya, ada yang lagi nganga, iya, ada yang ileran, nggak apa-apa, lihat tuh, pegang palanya, bacain, pegang, ya, terus doain, ya, karena doanya orang tua buat anaknya seperti doanya Nabi untuk umatnya. Doain, sebut namanya, nggak apa-apa. Saat kita nggak bisa pakai bahasa Arab, bagaimana? Pakai bahasa Cina nggak apa-apa, ya, nggak bisa juga Sangsekerta nggak apa-apa kalau bisa. Ya, asal jangan pakai bahasa semut ya, asal jangan pakai bahasa semut, jangan ya, karena nggak ada yang tahu tuh bahasa, yang kita tahu cuman makoli doang ya, selain itu kita nggak tahu, yang diomongin makoli mulu ya. Doain, sebut namanya, ya Allah, Allahumma ij'al, siapa anaknya sebut ya, jadikan anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang berguna, anak yang menjadi penyejuk hatinya Rasulullah baik dunia akhirat. Doain, sebutin.
Sekarang nih orang-orang tua jarang yang doain anaknya. Kalau orang-orang tua kita dulu itu tiap malam dia bangun tidur tuh dia sholat doain gitu. Makanya boleh jadinya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis ilmu semacam ini. Boleh jadi kenapa? Karena ada doa orang tua kita yang dulu mereka panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ijabah sehingga bisa berimbas kepada kita kayak gini. Kita bersyukur. Nah, kita pengen anak kita sama kayak kita, begitu juga. Ya, karena hakikatnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik, ya, kita beramal soleh, itu bukan hanya sebatas buat diri kita, tapi untuk apa? Untuk membentuk nanti generasi kita. Jadi kalau kita pengen anak kita baik, kitanya mesti baik. Tapi kalau sebaliknya kita nggak pengen anak kita baik, ya kitanya nggak baik. Ya, kan ada istilah pepatah tuh buah nggak jauh dari pohonnya. Ya, kalau pengen buahnya nggak jauh-jauh, ya lihat pohonnya bagaimana deh. Ya, nah, itu diantaranya. Ya, kemudian yang berikutnya, kata Nabi, ya Aliyu, la yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal haram. Wahai Ali, Allah nggak akan sekali-kali menerima salat yang dilakukan tanpa wudu. Ya, jadi kalau ada orang salat nggak pakai wudu, maka salatnya nggak bakal diterima tuh. Ya, makanya perlu kita belajar ilmu fikih supaya kita tahu, apalagi yang kaitannya dengan masalah wudu. Ya, karena dalam masalah wudu ini itu adalah merupakan syartun min syurutis salat. Ya, di antara syarat-syarat sahnya salat adalah wudu. Bagaimana orang mau dikatakan salat ini diterima kalau wudunya dia nggak pakai, apalagi dia nggak paham tentang masalah wudu. Ya, ada orang yang sampai sekarang nggak paham masalah wudu, nggak paham. Ya, yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah dia nggak tahu. Ya. Urusan basuh kuping aja nih, basuh telinga, ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i ini ada 12 kali gitu dalam wudu nih. Ya, 12 kali. Kapan tuh? Yang pertama, 3 yang pertama itu dilakukan bareng sama muka. Ya. Muka bareng sama telinga. Itu 3 yang pertama. Kemudian 3 yang kedua bareng sama pala. Ya, jadi berapa tuh? 6. Nah, kemudian 3 yang berikutnya dibasuh dia. Emang pas kupingnya 3 kali. Jadi berapa ya? 9. Nah, yang 3 berikutnya ya, yang ditekep tuh 3 kali. Jadi berapa semuanya? 12. Jadi yang pertama barang muka. Ya, begitu kita niat nawaitul wudu lillahi ta'ala tuh kenain muka. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan muka kuping bagian dari muka, ya, sehingga khuruj minal khilaf mustahab, diambil deh kuping ikut juga disertakan bagian dari muka. Karena muka 3 kali, jadi ikut-ikutan basuh kuping jadi juga 3 kali. Kemudian pala, ya, pala berapa kali? 3 kali juga. 3 kali barangin kuping 3 kali, jadi 6. Kemudian setelah kuping, setelah itu kan kuping kita bahas tuh, kita basuh lagi 3 kali. Kemudian 3 kali lagi tambahin, itu jadi 12 itu. Itu urusan basuh kupingnya 12 tuh. Ya. Jadi nanti pelajarannya di fikih itu ya. Ya. Jadi kalau orang yang sholatnya nggak pakai wudu atau dia nggak paham tentang masalah wudu, ya, dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, maka ya bagaimana sholatnya mau diterima? Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang dia sholat tapi masih melakukan maksiat, jangan heran. Ya boleh jadi kenapa? Wudunya dia nggak rapi, ya. Karena nggak mungkin kalau dia sholat dia melakukan perbuatan maksiat, nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu udah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Tapi kok ada orang yang sholat munkar juga? Bagaimana itu? Oh, berarti ada yang nggak beres tuh. Boleh jadi di wudunya. Oh, kalau wudunya beres, apalagi yang dia nggak paham? Oh, mungkin masalah toharohnya kali. Ya, apakah ngencing itu benar apa kagak? Wallahu alam. Ya, kan yang dianjurin kita ngencing jongkok. Betul kan nih? Jongkok. Ya udah diajarin tuh sama imam besar kita. Bagaimana caranya? Ya, ternyata dia ngencingnya nggak jongkok. Ngencingnya di tembok. Udah gitu ditulis lagi tuh kencing. Ya, misalnya namanya Joni Top 98. Udah kayak pilok jadinya. Ya.
Ada yang begitu, banyak di terminal tuh begitu tuh. Kalau mau lihat yang begitu, dipikir pilok kali, di tembok ditulisin begitu kencing. Ya, nah, bagaimana tuh kalau urusan kayak gitu dia aja nggak paham, apalagi urusan yang lainnya. Itu. Kemudian juga kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wala shadaqatan minal haram, dan juga enggak diterima oleh Allah sedekah dari barang yang haram. Ya, ini biasanya banyak pejabat yang lakuin nih. Ya, untuk menutupi ya atau untuk membuang sialnya katanya. Ya, dari hasil korupsi dia sedekah deh. Dia bangun masjid, dia bangun ini, dia bangun ini. Ya, dia pikir tuh dengan dia lakukan seperti itu diterima. Enggak. Kenapa? Karena dari haram. Bagaimana? Ya, sebab nanti barang yang haram itu yang kita hasilkan itu ya nggak dihisap, langsung dilemparin di neraka. Kalau barang yang kita hasilkan dari barang yang haram, sesuatu yang haram kita hasilkan itu nanti apa? Nanti nggak pakai dihisap, langsung lempar neraka. Yang dihisap itu yang halal. Dari mana kita dapetin? Terus dipergunakan untuk apa? Itu yang dihisap. Jadi jangan bicara kalau barang yang haram, hasil yang haram itu nanti dihisap, enggak, bakalan masuk di neraka. Makanya kaitannya dengan sedekah nggak bakalan diterima. Sedekah dari barang yang haram. Ya. Nah, tapi kalau seandainya Allah kasih kita rezeki yang halal, nah jangan pelit-pelit sama sedekah. Nah, ya. Kenapa? Nah, karena nanti orang ketika mau mati, ya, orang ketika mau mati, yang dia minta cuma dua tuh. Ya, ketika orang tersebut minta waktu sebentar, laula akhartani ila ajalin qarib, apa yang dia melakukan? Fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau tunda sebentar aja umurku ya Allah, bisa hidup lagi di dunia, nggak usah banyak-banyak deh. Ya, sejam aja. Yang dia mau lakukan apa? Dua, sedekah ame jadi orang yang soleh. Nggak ada tuh ketika orang pengen mati minta sama malaikat biar dihidupin lagi, pengen jadi gubernur, nggak ada. Apalagi jadi presiden 2 periode, nggak ada. Ya, pengennya apa? Sedekah. Ame pengen jadi orang yang saleh. Nah, kenapa sampai sedemikian? Karena begitu orang meninggal dunia tuh Allah perlihatkan tuh, ya, ganjarannya, tempatnya buat orang-orang yang bersedekah. Jadi jangan takut-takut bersedekah. Ya, jangan takut-takut. Ya Ustadz, kita sedekahnya nggak bisa kayak orang-orang nih, ya nggak apa-apa, ya, dan kita juga belum ikhlas, nggak apa-apa, yang penting 1 juta dia ngasih sedekahnya setiap hari. Walaupun nggak ikhlas nggak apa-apa, yang penting 1 juta dia, ya. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Ya, keluarin apa yang ada di kantong, nanti datang tuh dari jurusan yang kita nggak tahu, datang tuh pasti, ya. Dan orang yang lazim sedekah itu dia telah melakukan satu amal yang dilakukan oleh para wali-wali min auliyaillah. Karena para wali min auliyaillah itu nggak ada di antara mereka yang pelit, nggak ada. Semuanya punya sifat sakhi, dermawan. Nggak ada wali yang pelit, nggak ada. Jadi kalau kemudian ada orang ngaku wali, pelit, udah bukan wali itu, kuali. Ya, tahu kuali nggak? Pantat dangdang. Ya, nggak ada orang namanya wali itu pelit, nggak ada. Dia pasti dermawan. Nah, terakhir, ya. Ya Ali la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Wahai Ali, senantiasa seorang mukmin bertambah dalam urusan agamanya selama apa? Selama dia enggak makan barang yang haram. Jadi jangan berharap dia bertambah agamanya, bertambah ibadahnya, bertambah ilmunya selama dia makan yang haram, enggak bakalan tuh. Tapi kalau dia menjauhkan hal yang tersebut, akan Allah berikan tambahan-tambahan tuh, baik dalam ibadahnya, keyakinannya, ya, ilmu agamanya itu ditambahkan. Makanya kita mesti banyak perhatian urusan makanan, ya. Nah, kalau seandainya pengen makan juga mesti lihat-lihat. Kalau mau makan bareng sama temen, lihat teman kita sholat apa kagak, ya, itu mesti diperhatiin juga. Jangan join kopi sama orang yang nggak sholat, jangan. Kenapa? Karena berpengaruh nanti, ya. Ada dalam satu hadis tuh Nabi SAW ngingatin pada kita tuh, la ta'kul ta'aman illa ta'amataki wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan engkau makan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali yang makan orang yang bertakwa. Tuh Nabi perintahin kita jangan makan
kecuali makanan orang yang bertakwa. Kalau kita punya teman nggak sholat, ya patokan kita takwa nggak sholat deh. Ya kalau kita ngeliat orang takwa apa enggak kan kita nggak tahu. Minimal kita ngeliat dia sholat apa enggak. Kalau dia nggak sholat, ya dia kasih makanan ke kita, jangan kita makan tuh. Jangan kita makan. Dan juga kalau kita punya makanan, jangan kita kasih buat orang yang nggak sholat. Ya, begitu juga kalau kita mau jajan, kita lihat nih ada tukang somai, lihat nih sehari-harinya, ini sembahyang kan nih? Oh ternyata azan maghrib, ajari dohor dia dagang dohor, asar, maghrib, isya, nggak bergerak di situ, jangan dibeli itu makanan, mau ngapain? Ngapain jangan, ya. Nah, ini orang-orang dulu tuh saking perhatian yang urusan makanan tuh dilihat, yang dagang sembahyang enggak, kalau sembahyang dia beli, kalau enggak bakalan. Ya, orang-orang tua kita dulu begitu. Kenapa? Karena dia khawatir kalau dia makan makanan dari orang-orang yang seperti itu nanti akan ngepek, kalau bahasa orang sekarang tuh akan berpengaruh kepada dirinya, sehingga nanti apa? Ikut-ikutan jadi males nggak sembahyang. Itu pengaruh tuh, hati-hati. Ya. Dan begitu juga waman faraqal ulama mata qalbuhu wa ama an taatillahi taala. Kalau orang yang lari dari ulama, dia akan mati hatinya dan akan buta dia dari apa? Dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang di zaman ini hati-hati. Ya, ulama ada dua, ada ulama yang benar, ada ulama-ulamaan. Kalau ulama yang benar ngajak kita masuk ke surga, ulama-ulamaan ngajak kita masuk ke dalam surgaan. Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Ya, hati-hati sekarang nih. Apalagi sekarang udah banyak subhat yang beredar di tengah-tengah kita. Ya, yang sudah keluar daripada thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena banyak diantara yang sekarang ini kurang dalam mempelajari ilmu tauhid. Ya, kita lihat tuh di YouTube, di Instagram, ya sengaja ditampilkan tuh. Anak-anak kecil ditanya, ya man rabbuka, Allah, ainallah, pasti jawabannya apa? Bisama. Salah tuh, salah. Kenapa? Allahu mawjudun bila makan wala jihad. Allah ada dan Allah adanya tanpa tempat, tanpa arah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Kenapa? Karena langit itu makhluk, sedangkan Allah la yahtaju ila syai'. Allah nggak butuh kepada apapun, apalagi sama makhluknya. Ya, jadi kalau orang tanya Allah itu di mana? Allah maujudun bila makan wala jihad. Allah ada tanpa arah, tanpa tempat. Ya, sekalipun yang bilang misalnya oh Allah ada di arsy, enggak, Allah maujudun bila makan wala jihad. Karena kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan apapun. Ya, Allah enggak sama dengan kita enggak sama dengan Allah. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah dalam pikiran kita, maka itu bukan Allah. Ya, nah, ini banyak nih terjadi sekarang nih. Kita lihat di Instagram, di Facebook, ya, itu seolah-olah itu akidah yang benar, padahal bukan yang seperti itu. Makanya ngaji sama ulama-ulama yang benar penting tuh. Penting. Lihat guru kita belajarnya sama siapa? Karena sanad keilmuan itu penting. Al isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad sanad bagian dari agama. Kalau enggak karena sanad, orang akan ngomong semaunya, seenaknya dia. Padahal yang dimaksud bukan begitu, tapi karena enggak ada sanad keilmuannya, ngomongnya sembarangan nih. Contoh, ya, ulama sepakat yang namanya tai kucing najis gak? Kurang kompak jawabnya, najis gak? Tapi ada nggak sekarang yang ngomong tai kucing nggak najis? Ada. Kita bingung tuh, tai kucing nggak najis. Besok-besok kalau ketemu orang yang begitu, dia mau sholat, peperin bajunya tai kucing itu. Ya. Kalau dia marah, nggak najis, gitu ya. Ya. Tapi kalau dia marah, berarti najis namanya ya. Udah ketahuan yang begitu-gitu, hati-hati ya. Terakhir tanggung ya aliyu man qara'al Qur'an wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim haramahu kana minal ladzina namadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wahai Ali, orang yang baca Quran tapi dia enggak menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Qur'an, dia enggak mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an, maka dia termasuk orang-orang yang membuang kitab Allah dari belakang punggungnya. Artinya dia baca tapi dia enggak amalin. Ya, dia sempalin tuh Quran. Ya, padahal Quran ini istimewa. Ya, jangan sampai setiap hari kita nggak baca Quran, jangan sampai. Ya,
Kalau yang belum bisa baca Quran belajar. Sayang, Quran ini luar biasa mukjizatnya nih. Ya banyak ulama-ulama yang sekarang nih, bukan yang dulu ya. Yang dulu mereka udah dapat semuanya dari Quran. Ini ulama sekarang aja dapetin lagi yang baru dari Quran. Ya, saya lihat tuh ada orang yang mendapatkan gelar ya akademis dari Quran. Dia bilang apa? Dia bisa menemukan dalam Al-Quran itu ada satu surah yang mubtada'nya satu, khobarnya banyak. Mubtada'nya satu, khobarnya banyak. Surah apa tuh? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasulullah, huwa, siapa huwa? Allah, dia, itu mubtada. Ya. Allah ahad esa. Seolah-olah dalam ayat itu, dalam surah itu Allah mengatakan qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi mubtada'nya satu, khabarnya banyak. Itu dapat gelar tuh dia, istimewa gara-gara itu. Terus lagi apa lagi diantaranya? Ya, diantara surah Fatihah. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal kata jalan dalam bahasa Arab bukan cuma sirat, ada torik, ada sabil. Kenapa enggak digunakan ihdinas sabilal mustaqim atau ihdinat thoriqal mustaqim? Itu dijawab sama ulama tuh ya. Artinya dia dapat ilmu dari situ, dapat hikmah, dapat apa namanya keistimewaan dalam itu, dapat gelar. Nah, makanya jangan tinggalin Quran ya, walaupun kita nih cuman baca apa selembar deh misalnya, baca, jangan enggak ya. Nah, sama terakhir, kalau mau tidur jangan lupa baca suratul Waqiah ya. Terpulang dari sini nih mau tidur baca suratul Waqiah. Kata Nabi dalam hadisnya, man qara'a suratul Waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqrun abada. Orang yang baca surah Waqiah setiap malam enggak akan ditimpa fakir selama-lamanya, enggak bakalan ditimpa miskin, enggak bakalan ditimpa kesusahan selama-lamanya. Baca tuh, istiqomahkan. Sayang, yang kedua selain itu baca surah Al-Muluk mau tidur. Itu buat penjagaan kita nanti ketika kita masuk ke dalam kubur. Karena dalam kubur itu kalau kita bayangin, kita lihat di kitab-kitab itu, ya Allah, ngerinya luar biasa. Sebab kita sendirian di situ, nggak ada temen. Kalau sekarang kita masih enak, kita nggak punya duit bisa lari sama teman kita, betul? Nggak punya makanan bisa kita ke rumah saudara kita. Di sono kita mau teriak nggak ada yang tolongin, nggak ada yang tahu. Kita minta tolong sama siapa? Nggak ada. Makanya salah satu diantaranya kita dianjurkan nama Nabi baca apa? Suratul Muluk. Sebelum tidur baca Al-Waqiah, baca Muluk, ya tidur deh. Nah, Qurannya sebelumnya juga baca tuh. Ya kalau tadi misalnya habis maghrib sampai isya ada pengajian, ya berarti malamnya kita geber, gitu, ya. Nah, itu lakukan secara kontinu, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ya diantara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di dalam kitab ini bisa memberikan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Ini saja, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.